Ronggolawe itu tokoh yang muncul di awal-awal pendirian Majapahit. Jadi Ronggolawe ini sahabatnya Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya pada awal-awal mendirikan Majapahit itu dia itu punya sahabat-sahabat ya. Salah satunya Ronggolawe, Nambi, terus kemudian Kebuan Abrang, terus Lembu Sora, ya itu sahabatnya. Yang kelak akhirnya ketika latar belakang Raden Wijaya mendirikan Majapahit itu ya karena tadi setelah mengalahkan Jakatwang. Setelah mengalahkan Jakatwang dibantu oleh pasukan Mongol Tartar. Nah, akhirnya ada drama yang bahwasanya Tartar ini setelah membantu Raden Wijaya malah dihabisi sama Raden Wijaya, diajak mabuk-mabuk ya, adegannya di Paraton itu diajak minum-minum, mabuk berpesta lah, kemenangan ternyata malah disikat sama Raden Wijaya. Akhirnya sehingga singkat cerita pasukan Mongol Tatar ini kembali ke negaranya gitu loh. Nah, terus kemudian tidak jauh dari peristiwa itu akhirnya Raden Wijaya dinobatkanlah menjadi Raja Majapahit yang bergelar Sri Kertarejasa Jayawardana. Oke. Nah itu kemudian di lingkungan ring satunya Raden Wijaya itu ada Ronggolawe, ada Nambi, ada Lusura, itu yang kelak akhirnya memberontak juga karena ketidakpuasan dengan Raden Wijaya. Seperti Ronggolawe itu pada akhirnya nanti berontak karena dia ada hasutan, ada fitnahan, juga merasa tidak puas. Saya ini dulu waktu berjuang membantu kamu kok imbalannya saya hanya diberi kedudukan di Tuban. Kan Ronggolawe itu dijadikan Bupati Tuban ya. Yang mana kok saya ini seolah jauh gitu ya dari Kerajaan Majapahit. Nah, harusnya kan saya ini jadi penasehat atau pejabat di Majapahit, kok malah saya dari Tuban. Nah itu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Oke, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas TP. Oke, Mas Yosi. Ya, langsung aja kita ke pokok-pokok pertanyaan kita malam hari ini, Mas TP. Ya. Mas TP, yang pertama, ini yang kami mau tanyakan. Kira-kira kapan dan di mana Kerajaan Majapahit didirikan serta pendirinya itu siapa? Ya, kalau berdasarkan sumber sejarah yang pernah saya baca, Kerajaan Majapahit itu didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya. Raden Wijaya itu kalau dalam Serat Pararaton, beliau itu bernama lengkapnya Nararya Sanggrama Wijaya. Nararya Sanggrama Wijaya. Sanggrama Wijaya. Ya, itu dalam Pararaton. Nah, Raden Wijaya ini sebenarnya kalau secara keturunan, beliau ini adalah masih ada keturunan dengan para pendiri Kerajaan Singosari. Jadi ayahandanya bernama Dyah Lembutal, dan kalau ditarik garis terus ke atas itu nyampe ke Ken Angrok atau pendiri Kerajaan Tumapel ya, yang bergelar Sri Rajasa itu. Nah, Kerajaan Majapahit berdiri tahun 1293 Masehi. Itu Mas Yosi. Oke. Lantas hubungan antara Kerajaan Kediri dan Singosari dan Majapahit itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita mundur sebelum ke masa Majapahit, itu kita awali dengan Kerajaan Tumapel ya. Kerajaan Tumapel itu pendirinya adalah Ken Angrok. Kalau dalam Paraton, kalau dalam negara Kertagama, Ken Angrok ini bergelar Sri Rajasa. Kalau dalam Paraton bergelar Sri Ranggarajasa Amurwabumi. Nah, itu tokoh Ken Angrok. Kalau dari Paraton itu menyebutkan bahwa Serat Pararaton ini kan satu-satunya sumber yang mengisahkan tentang Ken Angrok. Makanya judul kolofon dari Paraton itu adalah Katuturanirah Ken Angrok, yang mana menceritakan kisah Ken Angrok mulai masa kecil hingga dia mendirikan Kerajaan Tumapel. Nah, Kerajaan Tumapel ini banyak orang yang menyebutkan itu Kerajaan Singosari. Nah, padahal nama Singosari itu dari kata Singhasari yang merupakan nama kota raja. Kota raja. Ya, jadi sebenarnya kalau lebih pasnya itu
Singhasari itu nama kota rajanya, bukan nama kerajaannya. Kalau nama kerajaannya adalah Tumapel. Kerajaan Tumapel. Tumapel. Berarti selama ini banyak yang salah persepsi terkait nama kerajaan. Iya, betul. Berarti Singosari itu sebenarnya nama kota. Kota raja atau Singhasari. Singhasari. Ya, yang sekarang menjadi Singosari yang merupakan nama wilayah di Malang gitu ya. Oke. Gitu. Berarti itu kerajaan yang cukup besar ya. Iya, cukup besar dan hubungannya apa tadi dengan Kediri? Kediri. Jadi ketika di Satparaton itu disebutkan bahwa Ken Angro itu masa kecilnya, hidupnya dia itu semasa Kediri. Nah, masa Kediri yaitu saat itu diperintah oleh Raja Kediri yang terakhir namanya Sri Kertajaya atau dalam prasasti disebut Srengga. Raja Srengga itu raja terakhir Kediri yang kelak akhirnya nanti dikudeta atau diserang oleh Ken Angro. Nah, akhirnya Kediri runtuh, kemudian Ken Angro mentasbihkan dirinya menjadi Raja Tumapel dengan gelar Sri Rangga Rajasa Amurwabumi. Nah, akhirnya Ken Angro punya keturunan ya, raja-raja Tumapel hingga sampai Wisnuwardana dan akhirnya sampai raja terakhir Tumapel namanya Sri Kertanegara. Oke. Tuh. Lantas yang melatar belakangi seorang Ken Arok menyerang Kediri itu apa? Di dalam Satparaton, jadi Satparaton itu ada bumbu sastra yang menceritakan bahwa Ken Arok ini kan akhirnya kelak dia mengabdi ya, dia itu kan rakyat biasa, kemudian mengabdi kepada Aku Tumapel. Siapa itu Aku? Waktu itu Tunggul Ametung. Tunggul Ametung. Nah, Tunggul Ametung ini memiliki istri yang bernama Ken Dedes atau nyebut diakhirnya Ken Dedes. Kalau orang-orang kan lidahnya Ken Dedes, tapi diakhiri pembacanya yang benar itu Ken Dedes. Ada artinya nggak? Dedes itu dari bahasa Kalau secara arti harfiahnya saya belum menemukan, cuman itu nama tokoh yang muncul dalam Serat Pararaton. Serat Pararaton. Iya. Cerita Pararaton. Cerita Pararaton ya. Jadi Pararaton itu sebuah naskah dari Lontar, yang ditulis Lontar, yang pertama kali ditemukan dan dibaca oleh seorang filolog Belanda yang bernama J.L. Brandes. Oke. Ya, akhirnya baru ketahuan cerita Katuturan Ken Angro, yang mana ceritanya itu dari masa kecil Ken Angro yang ibunya bernama Ken Endok. Waktu lahir Ken Angro itu dibuang sama ibunya di sebuah pasetran atau kuburan. Akhirnya pada malam hari ada seorang maling namanya Lembong. Nah, maling ini tanpa sengaja melewati sebuah pasetran terus melihat cahaya, ternyata dia menghampiri ada bayi itu. Bayinya Ken Angro itu akhirnya diambil, dipungut, sehingga karena di lingkungannya maling, bapaknya itu kan maling ya, maling, judi, akhirnya Ken Angro itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang masuk dalam lingkaran kejahatan, maksiat lah ibaratnya ya. Circle-nya itu circle maling ya, karena bapaknya ya hitam lah. Nah, dan panjang di Pararaton itu dijelaskan kisah perjalanannya Ken Angro itu sampai dia pindah-pindah dia sampai dia pernah menjadi anak asuh seorang Ganya Lembong, ada Bango Samparan dan lain-lain ya, panjang. Kalau diceritakan di sini mungkin 1 jam lebih. Okay. Tapi singkat cerita, akhirnya Ken Angro ini bertemu dengan Brahmana Logawe. Siapa itu Brahmana Logawe itu seorang Brahmana pendeta dari Jambudwipa atau India. Nah, dari situlah akhirnya Ken Angro ini pelan-pelan diluruskan ke jalan yang benar oleh Brahmana Logawe, dan akhirnya sampai dibawa ke Aku Tunggul Ametung untuk mengabdi, untuk menjadi seorang prajurit lah, abdi di Aku Tumapel yang saat itu diperintah oleh Tunggul Ametung. Oke. Nah, Tunggul Ametung ini punya istri yang bernama Ken Dedes atau Ken Dedes. Nah, singkat cerita, Ken Angro ini melihat Ken Dedes saat turun dari Taman Boboji, dari kereta kencana, memancarkan cahaya dari bagian bawah. Nah, ini kan bumbu-bumbu bahasa sastra ini. Benar. Yang akhirnya disitulah dia terpikat atau tertarik dengan Ken Dedes. Oke. Nah, akhirnya dia berniat untuk merebut Ken Dedes dan mau membunuh Tunggul Ametung. Makanya Ken Angro akhirnya
memesan keris kepada Empu Gandring. Ya, keris itu yang kelak akhirnya untuk dibuat membunuh Tunggul-Ametung. Nah, pada saat pesan keris itu terjadi salah paham antara Ken Arok dan Empu Gandring. Akhirnya Ken Arok itu mintanya pesan keris harus cepat 5 bulan, tapi Empu Gandring menyarankan 1 tahun. Kelamaan. Akhirnya pokoknya saya 5 bulan lagi saya kesini harus sudah jadi. Nah, saat ke situ lagi belum selesai secara sempurna kerisnya. Ken Arok marah, terjadi cekcok, ditusuklah Empu Gandring oleh keris itu. Nah, sebelum meninggal, Empu Gandring mengucapkan semacam sapata ya, atau sumpah gitu ya. Ken Arok, kelak keris ini juga akan membunuhmu beserta keturunanmu. Nah, itu tidak dipartos itu. Dan akhirnya terbukti bahwa nanti kelak di akhir cerita Ken Arok juga terbunuh oleh keris itu juga. Sabdo tadi. Iya, kira Sabdo Pandito Ratu. Kira ucapan sapatanya tadi, kutukan. Iya, kutukan itu. Oke. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah itu kerisnya dibawa dan akhirnya sampailah tiba saatnya untuk dibuat pembunuh Tunggul-Ametung. Oke. Nah, setelah peristiwa pembunuhan itu, akhirnya singkat cerita Ken Arok bisa melenggangkan perjalanan karirnya menggantikan Tunggul-Ametung dan akhirnya dia menikahi Ken Dedes. Itu cerita dramanya di Paraton itu, dramanya itu. Itu Mas Besi. Tapi memang jejak-jejak peninggalan yang secara fisik ada ya. Kalau masa Ken Arok masih minim. Tapi kalau pada perkembangan Singasari atau Tumapel banyak Mas. Seperti Candi Singosari yang di Kecamatan Singosari itu ada Candi Renggo, terus ada Arca Dwara Pala, ada Patirtaan Pemandian Watu Gede yang dihubungkan dengan tempat pemandiannya Ken Dedes. Terus candi-candi pendarmaan raja-raja Tumapel kayak Candi Jago di Tumpang Malang itu candi pendarmaan dari Wisnuwardana. Itu banyak Mas. Kalau situsnya banyak ya. Nah, lantas ya, ketika kita berbicara tentang kerajaan, itu kan bayangan kita kan istana megah. Nah, istana yang begitu megah yang kita ceritakan atau kasarnya kita gembar-gemborkan, kok kita lihat cuma ada sebagian kecil-kecil itu lenyap, kok bisa lenyap hilang itu seperti apa Pak? Ya, hancurnya Kerajaan Tumapel itu ketika di masa raja yang terakhir yaitu Sri Kertanegara itu diserang oleh Raja Jaikatwang. Raja Jaikatwang ini yaitu raja dari Gedelang, ikut wilayah Kediri, itu memang menyerang Keraton Singosari atau Singasari ya, atau Tumapel. Akhirnya Raja Kertanegara terbunuh. Nah, Raja Kertanegara ini punya anak 4. Yang kelak akhirnya 4 ini didikahi oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya itu pendiri Majapahit. Nah, akhirnya setelah ontran-ontran itu panjang ceritanya sampai Raden Wijaya ini diuber ya sama pasukan Jaikatwang. Jadi ceritanya pasukan Jaikatwang ini menyerang Singosari berhasil direbut, Raja Kertanegara terbunuh. Raden Wijaya ini karena Raden Wijaya ini kan orang penting ya di Singosari dan masih mantunya Kertanegara. Sampai dikejar Jaikatwang sampai lari ke Songenep atau Sumenep. Nah, akhirnya dia minta perlindungan pada Adipati Sumenep waktu itu adalah Arya Wiraraja. Nah, akhirnya singkatnya, akhirnya Raden Wijaya ini tidak punya pasukan, akhirnya meminta pertimbangan Arya Wiraraja. Nah, di saat itulah kedatangan bangsa pasukan Tartar, Mongol. Bangsa Mongol. Ya, bangsa Mongol kebetulan ke sini dalam rangka ingin membalas. Dulu ada utusannya Mongol itu yang namanya Menghi, itu dipotong ya, dirusak wajahnya, dipotong telinganya sama Kertanegara. Ya, udah dengar ya. Nah, itu marah Mongol itu yang waktu itu ya kaisarnya kan Kubilai Khan itu ya. Akhirnya hendak membalas dendam. Tapi ketika sampai di Jawa, Raja Kertanegara sudah mati oleh Jaikatwang. Sehingga akhirnya terjadi konspirasi. Diajak Raden Wijaya gabung, ayo kita gabung nyerang Jaikatwang, Kediri. Karena Jaikatwang sudah nyerang Singosari kan gitu. Nah, jadi hancurnya kedatonnya atau keratonnya Tumapel atau Singosari ini ya itu akibat diserang oleh Jaikatwang itu. Sampai tidak tersisa. Tapi di masa-masa kolonial penemuan-penemuan artefak perbakalannya itu banyak dicatat itu ya
yang paling banyak sekitar Singosari gitu Mas. Ada struktur bata, ada candi, ada arca, ada banyak itu. Iya, iya. Ya, di sekitar Kecamatan Singosari itu. Lalu siapa Pak pendiri Kerajaan Majapahit dan apa latar belakangnya Raden Wijaya, Arya Wiraraja dan Ronggolawe Ya. atau pahlawan atau Ronggolawe itu pahlawan atau pengkhianat sih Pak sebenarnya buat Iya. Majapahit? Iya, jadi Ronggolawe itu tokoh yang muncul di awal-awal pendirian Majapahit. Jadi Ronggolawe ini sahabatnya Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya pada awal-awal mendirikan Majapahit itu dia itu punya sahabat-sahabat ya. Salah satunya Ronggolawe, Nambi, terus kemudian Kebuan Abrang, terus Lembu Sora, ya, itu sahabatnya. Yang kelak akhirnya ketika latar belakang Raden Wijaya mendirikan Majapahit itu ya karena tadi setelah mengalahkan Jakatwang. Setelah mengalahkan Jakatwang dibantu oleh pasukan Mongol Tartar. Nah, akhirnya ada drama yang bahwasanya Tartar ini setelah membantu Raden Wijaya malah dihabisi sama Raden Wijaya, diajak mabuk-mabuk ya, adegannya di Paraton itu diajak minum-minum, mabuk berpesta lah, kemenangan ternyata malah disikat sama Raden Wijaya. Akhirnya singkat cerita pasukan Mongol Tatar ini kembali ke negaranya gitu loh. Nah, terus kemudian tidak jauh dari peristiwa itu akhirnya Raden Wijaya dinobatkanlah menjadi Raja Majapahit yang bergelar Sri Kertarejasa Jayawardhana. Oke. Nah, itu kemudian di lingkungan ring satunya Raden Wijaya itu ada Ronggolawe, ada Nambi, ada Lusura, itu yang kelak akhirnya memberontak juga karena ketidakpuasan dengan Raden Wijaya. Seperti Ronggolawe itu pada akhirnya nanti berontak karena dia ada hasutan, ada fitnahan, juga merasa tidak puas. Saya ini dulu waktu berjuang membantu kamu kok imbalannya saya hanya diberi kedudukan di Tuban. Kan Ronggolawe itu dijadikan Bupati Tuban ya. Iya. Yang mana kok saya ini seolah jauh gitu ya dari Kerajaan Majapahit. Nah, harusnya kan saya ini jadi penasehat atau pejabat di Majapahit, kok malah saya dari Tuban. Nah, itu Ring satu lah paling. Ya, akhirnya dan dibumbu-bumbui dengan hasutan-hasutan dari ada seorang tokoh ya, tokoh pejabat. Akhirnya Ronggolawe singkat cerita berontak. Dan ada drama juga kisahnya Ronggolawe ditusuk oleh siapa tokoh yang namanya Lembu Sora itu. Nah, jadi kalau dikatakan pahlawan ya mungkin pahlawan saat membantu Raden Wijaya ketika masa pendirian Majapahit. Gitu, ya. Sejauh ini saya juga belum pernah lihat ya secara saya orang Tuban asli Pak. Iya Tuban ya. Saya itu masih simpang siur makamnya Ronggolawe itu sebenarnya ada di mana ya? Iya. Seorang tokoh besar, Iya. tapi makamnya kita bingung di mana. Yang asli Iya. Saya punya teman di Tuban ya, penggiat sejarah juga, namanya Mas Angga, Satria Angga. Nanti kawan-kawan Mas Roji nanti kalau ke Tuban bisa mempodcast, ya. Ada Mas Angga, ada Mas Yuda, ada Mas Teguh, itu para penggiat sejarah Tuban Mas. Nah, saya pernah diskusi dengan teman-teman di Tuban. Memang di kota Tuban kan ada makam yang diklaim makamnya Ronggolawe. Iya benar. Tapi kalau menurut teman-teman dan saya juga berpikir itu bukan makam itu, bukan makam Ronggolawe maksudnya Mas. Itu mungkin semacam kayak hanya petenger atau petilasan. Karena zaman Ronggolawe itu kan belum Muslim dia ya. Ronggolawe itu masih agamanya ya Siwa Buddha ya, anggap kalau nggak Siwa Buddha ya, Hindu lah. Nah itu jadi artinya nggak mungkin dimakamkan layaknya orang Islam. Mungkin kremasi mungkin ya. Iya, nah terkait gugurnya meninggalnya Ronggolawe memang disebutkan panjang lebar dalam kidung namanya Kidung Ronggolawe. Sampai ada adegan dia sebelum berpamitan perang melawan Mojopahit itu dia pamitan sama kedua istrinya. Itu ada drama-drama romantisnya itu di Kidung Ronggolawe namanya Mas. Nanti bisa di-browsing sampai akhirnya Ronggolawe gugur di Sungai Tambak Beras ketika bertempur melawan Lembu Sora itu ya. Nah itu akhirnya singkat cerita yang hubungannya dengan makam ya saya kok meragukan itu bukan makam. Ya mungkin hanya terdengar bahwa dulu di Tuban itu pernah ada tokoh lah namanya Ronggolawe gitu kan. Gitu. Keren. Jadi memang Fik Ronggolawe itu dikatakan pejuang karena pernah membantu. Betul, pada saat awal-awal pendirian Majapahit. Membantu Raden Wijaya gitu.